Kurang oksigen. Kalau nguap terus berarti oksigennya kurang. Allah mepaksakeun. Ayo. Ya toiba. Allah mepaksakeun. Dakum afford gimana? Capek be? Oh, lumayan. Semangat. Vakum setahun gara-gara COVID. Ternyata udah lama banget nggak naik Gunung Tanggamus. Terus tadi tuh sempat nyasar kan karena kirain memang itu jalurnya. Tapi memang bener itu jalurnya, itu jalur dulu. Dan sekarang ganti jalur dan Jalurnya udah ditutup ya. jalurnya udah ditutup yang lama, sekarang udah ganti jalur baru. Tapi alhamdulillah treknya kelihatan sih dah, jadi nggak bikin apa ya, sumpah capek banget. Tapi di sini nggak panas, nggak bikin ngap. Belum lama kayak ini jalurnya. Iya, tuh kan. Oh iya, harusnya di sini. Oh, berarti udah nggak bisa buat camp di sini. Harusnya di sini guys, fitur imbanya. Kita pakai autan dulu dong. Itu tuh harusnya. Iya, sini aja. Capek banget. Juga udah nggak ada. Dah. Capek. Dulu pakai autan. Capek nggak? Capek banget. Capek banget. Masya Allah. Tulisannya digeser ke sini. Tuh kan 130. Oh iya. Iya ada duit. Biarin. Ada duit 2.000. Pintu rimba Gunung Tanggamus, ketinggian kurang lebih 1130 mdpl. Ya di mana karet gua? Mantap. Tadinya di sini kan. Jam berapa nih? Assalamualaikum. Bang istirahat ya. Jam berapa nih, Dek? Ada duit guys. Jam Kita 8 masukin sih. aja. Nggak boleh ngambil yang bukan hak milik kita. Oke. Oh, gua tuh di mana karetnya? Oke guys, jadi ini udah beres azan, udah jam 12:10 menit. Kita masih di pintu rimba Gunung Tanggamus di ketinggian 1130 mdpl dan sekarang mau lanjut langsung ke perjalanan selanjutnya. Jadi insya Allah dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 15 menit lah kurang lebih.
karena kan ini pos 1 pos 2 20 menit, kalau bisa kita 10 menit. Terus dari pos 2 ke pos 3 1 jam, kalau bisa 30 menit. Karena aku pernah ngalamin dari pos 1 ke pos 3 itu nggak terlalu lama. Jadi aku waktu tuh gagal summitnya gara-gara pakai sendal, terus habis itu kena pacet, jadi takut banget, langsung turun sampai nangis-nangis muka komok, itu udah nggak berpikir apa-apa lagi. Nah sekarang kaos kakinya di luar tuh. Ini kata babe gitu. Nah sekarang kayak gini karena aku takut kena pacet. Nah pacetnya itu masuk ke celana, jadi celananya aku masukin ke kaos kaki dan kaos kakinya di luar tuh. Jadi semoga aman ya, karena aku udah ratusan kali naik gunung ini, cuman emang belum pernah sampai puncak. Ngegas lah. Puncak. Oke guys, jadi buat semua, nggak buat semua sih, buat para pendaki yang di Gunung Jawa, maksudnya udah mendaki di Gunung Jawa, buruan cobain ke gunung di Lampung atau nggak gunung-gunung yang di Sumatera, karena menurutku gunung-gunung yang di Sumatera itu ekstrim, treknya itu tuh lebih ekstrim. Terus juga vegetasinya kalau misalkan udah lewat pintu rimba udah lebih lebat. Terus habis itu ini hutan-hutan basah gitu loh, jadi banyak banget pacetnya. Dan setahu aku Gunung Jawa itu nggak ada pacetnya ya, yang ada tuh di Sumatera sama Kalimantan. Pernah nonton di videonya Bang Zawin sama Bang Firsa Besari. Oke guys, Tulisannya 20 menit, air selin cuma 5 menit. dari pos 1 ke pos 2 30 menit. Cobain ya, nanti semoga cuma 15 menit gitu. Jangan terlalu banyak istirahat di sini karena udah mulai banyak pacet. jadi harus gas buru-buru pokoknya. Pamit. Takut sama pacet di
gas. Nih jalur lama nih. Yang ini jalur lama. Udah ditutup. Ada jalur baru. Capek Bu. Capek banget. Baru 20 menit. Ternyata lebih mudah mencintaimu daripada mendaki sebuah gunung. Rintangannya terlalu berat. Tapi beginilah hidup. Harus tetap dijalani apapun tantangannya. Tuh, sekarang tuh mau segini tuh. Depok di mana aja. Oke guys. Jadi kita baru sampai camp 3. Sumber air. Sumber air 1355. Sumber air sudah dekat. Muka udah nggak terkondisikan lagi. Hebatnya kita ngedaki gunung setinggi ini, air segini belum habis bertiga. Manajemen logistik guys. Minum itu bukan untuk menghilangkan dahaganya, tapi kalau mendaki gunung, air minum itu hanya untuk membasahi tenggorokan yang kering supaya nggak dehidrasi. Jadi jangan minum terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti kembung airnya. Sengkil. Ketika naik jadi sengkil perutnya. Jadi minum untuk membasahi tenggorokan supaya nggak dehidrasi aja. Jadi hemat airnya. Jadi bukan teguk gitu. Nih jadi suasana di sumber air atau di dekat pos 3 tuh kayak gini. Tuh. Jadi ini nih. Ini ada airnya, aliran air, terus di bawah mana ya? Kok nggak kelihatan?
Ini tuh airnya ngalir. Belum 4 ya. Belum. 45. Pemandangannya bagus banget. Ini yang paling jauh ini pos 3 ke pos 4 2 jam. Ini kita cuma 30 menit ya. Paling di situ 1 jam ya. 30 menit. Berarti kita 1 jam ini lumayan jauh nih 1 jam. Oke guys, jadi buat pecinta alam atau apalah pasti tahu dengan tali berwarna atau tali nggak berwarna atau berwarna sih terserah ya. Yang penting tali kayak gini. Jadi dia kalau misalkan emang baru pertama kali mendaki, terus supaya dia nggak lupa sama trek dia berangkat sama pulang, maksudnya nggak beda, nggak tersasar, dia pasti menandakan dengan tali seperti ini. Jadi apa ya, lebih safety deh kalau misalkan ada tali kayak gini. Jadi jalur yang dia lewatin tuh aman dan itu jalur tempat dia berangkatnya gitu. Ayo lanjut lah, aku takut pas. Ini baru jalan sekitar berapa menit ya? 30. Hah? 30. 20. Baru setengah 1 nih. Tapi dari bawah kan? Iya, dari pintu rimba. Tadi kesini 30 menit. 20. 20 menit. Berarti kalau misalkan dari pos 1 ke pos 2 nggak nyampe 30 menit. Bener kan? Ini depan udah pos 2. Jadi kita lanjut aja. Karena aku takut banget sama pasir. Pengen cepet-cepet ngeliat atau nikmatin hutan lumutnya. Sobek lama-lama celana gue. Oke guys, jadi ternyata nggak semudah yang dibayangkan dan nggak secepat yang dibayangkan. Pikir aku tadi tuh dari pos, pokoknya paling jauh tuh dari pos 3 ke pos 4 karena beneran jauh banget kayaknya. Kalau di tulisan itu 3 jam, menurutku cuma 2 jam sih, nggak terlalu jauh banget. Cuman yang paling lama treknya ya cuma pos 4, cuma dari pos 3 ke pos 4, sumpah itu jauh banget. Dan dari pos 4 ke atas mau ke pos 5 treknya lumayan jauh banget. Nggak jauh sih, cuman dia nanjak banget, terus becek, lumut-lumut semua. Sampai jatuh-jatuh. Sampai jatuh-jatuh. Kotor semua guys. Kuat Lah. Ini kan cuma ngatur napas. tuh, sepatuku udah nggak kelihatan bentuknya padahal baru dicuci. Tadi kita ketemu itu ya, yang baru turun dari puncak, pendaki dari Pringsewu. Katanya mereka dari campground jam 8 sampai ke puncak jam 1. Dan mereka tadi pas ketemu aku di bawah jam setengah 4 baru turun. Katanya sih kalau misalkan dari tempat istirahat yang terakhir tadi sampai ke puncak sekitar setengah jam atau 1 jam gitu. Karena mereka turunnya cuma setengah jam doang. Setengah jam atau 1 jam setengah deh naiknya. Karena turunnya cuma setengah jam. Karena turun tuh lebih cepet ya Bea. Iyalah. Turun kan nggak narik beban, nahan, jadi lebih ringan, nggak capek. Paling cuma licin aja nanti jatuh-jatuh. Licin banget. Kalau naik kan ini kita harus nahan beban, angkat itu kan lebih berat daripada narik. Ngangkat sama narik sama lah. Oh, sama ya. Aduh, udah kecapean guys. Ngangkat lebih berat daripada nahan.